Shalom Bapak Ibu terkasih, jemaat Tuhan, GBI House of Restoration Pasar Kemis. Saya sungguh sangat terberkati, diizinkan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu di dalam satu acara yang istimewa malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Benyamin Sonda, dan juga Ibu Gembala, Ibu Yuyun, yang telah memberikan kepercayaan untuk saya membagikan sesuatu di acara istimewa malam hari ini yang bertemakan Yesus Harapanku, mempertahankan janji pernikahan. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 5 yang berbunyi demikian. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku satu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Jemaat yang terkasih, ini adalah perkataan Daud di akhir masa kehidupannya. Dengan kesadaran penuh dia berkata bahwa sesungguhnya yang paling penting dan utama dalam hidupnya bukanlah kemenangan di dalam setiap peperangan, juga bukan tahta kerajaan yang dia miliki, bukan juga kekayaan yang dia punyai, tetapi dikatakan oleh Daud, keluarga adalah bagian penting dan utama di dalam kehidupannya. Adanya keluarga yang dibangun, keluarga yang dipelihara, keluarga yang dihidupi atas dasar perjanjian dengan Allah. Itulah sebabnya tema malam hari ini, Yesus Harapanku, mempertahankan janji pernikahan. Bukan hanya sekedar tema, saudaraku, tetapi tema yang benar-benar harus kita renungkan, tema yang harus dihayati, tema yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga dan berkeluarga. Karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan sesama, penolong yang sederajat, yang saling melengkapi, yang diikat di dalam janji pernikahan. Bapak Ibu, masih ingatkah janji pernikahan yang dulu diucapkan? Atau sudah lupa? Karena hanya satu kali diucapkan di dalam seumur hidup. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saat saya melaksanakan pemberkatan pernikahan, saya perhatikan sepasang calon pengantin ketika sedang mengucapkan janji nikah. Mereka saling menatap dengan penuh kemesraan. Mereka saling memperhatikan dengan penuh cinta, lalu mengucapkan janji nikah itu dengan keharuan. Nah, itulah sebabnya saat ini saya mengingatkan kembali, saya mencoba untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara tentang janji nikah itu. Kira-kira seperti ini janji nikah itu. Oleh anugerah Tuhan pada hari ini, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan, aku menerima engkau, sambil menyebutkan nama pasangannya, menjadi satu-satunya istri, atau menjadi satu-satunya suami yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya. Baik semasa berkelimpahan maupun kekurangan, di masa sehat maupun sakit, di masa suka maupun duka, untuk dikasihi, diperhatikan, dan dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sampai kematian memisahkan kita. Lihat betapa penuh cinta dan gagahnya saat mengucapkan janji nikah ini, bukan? Sekarang pertanyaannya adalah, apa arti janji nikah itu bagi Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan pernikahan dan berkeluarga? Yang pertama, mari kita perhatikan. Dikatakan di sana ketika janji nikah itu diucapkan, aku menerima engkau. Sebut nama pasanganmu. Suami sebut nama istrimu, istri sebut nama pasanganmu. Artinya menerima dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, bukan dalam keadaan tekanan, bukan dalam keadaan tidak sadar, bukan dalam keadaan mabok. Aku mau banget menerima engkau. Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan. Artinya bahwa kamu itu menjadi milikku satu-satunya.
Tidak ada orang lain yang memiliki engkau. Dan saya tidak malu mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan orang banyak bahwa engkau adalah pasangan yang aku pilih dengan kesadaran. Bangga karena aku memiliki engkau. Tetapi setelah menikah, berapa banyak para suami yang kemudian malu memperkenalkan pasangannya. Ketika ditanya, "Pak, mana ibu?" Lalu dengan acuh tak acuh menjawab, tuh di sana, ada di sana. Yang mana, Pak? Itu tuh yang badannya paling gede, yang pakai baju merah. Ya, dulu waktu bimbingan pranikah, waktu masih pacaran datang bergandengan tangan dengan mesra banget, saudara. Sekarang setelah 20 tahun menikah, 25 tahun dalam pernikahan, masuk ke ruang ibadah, begitu turun dari mobil, begitu turun dari motor, suami langsung masuk ke ruang ibadah. Lalu istrinya panggil-panggil dari belakang, Pak, tunggu. Pak, ingat, engkau menerima istrimu dengan kesadaran, bukan dalam tekanan. Dulu waktu masih pacaran, aduh ngomongnya bukan main. Ya, sambil sedikit merayu, sayang, maka engkau menerima aku, orang yang tidak mampu ini? Tidak mampu apa, sayang? Ya, aku tidak mampu untuk melupakanmu. Waduh, manis sekali, saudara. Saya ada satu cerita untuk saudara. Judulnya adalah Rahasia Sayang Sampai Tua. Satu kali ada dua orang sahabat namanya Ko Aseng dan Ko Alyong berjumpa. Ko Alyong datang ke rumah Ko Aseng. Lalu kemudian ketika Ko Alyong duduk di ruang tamu, istri Ko Aseng datang. Nah, lalu Ko Aseng ngomong begini sama istrinya, "Sayang, ini teman papa namanya Ko Alyong." Lalu istrinya berkata, "Kalau begitu aku buatkan minuman dulu ya, Pak." Ko Aseng kemudian menjawab, "Sekalian sama kuenya ya, darling." Istri Ko Aseng kemudian menyaut, "Oke, say." Tidak lama kemudian, 5 menit kemudian, istri Ko Aseng menyuguhkan minuman dan juga kue. Ko Aseng dengan senyum yang manis dia berkata, "Makasih, Hani," sambil mencium kening istrinya. Istri Ko Aseng kemudian balik ke belakang. "Aku ke belakang dulu ya, Pak." Ko Aseng menyaut, "Silakan, cantik." "Thank you ya, my love." Ko Alyong yang memperhatikan Ko Aseng berbincang dengan istrinya sangat kagum dengan kemesraan suami istri ini. Lalu Ko Alyong bertanya kepada Ko Aseng, "Kalian ini sudah menikah berapa lama sih?" Lalu dijawab, 40 tahun. "Saya perhatikan kamu panggil istrimu darling, honey, cantik, my love. Apa sih sebetulnya sesungguhnya kok sampai begitu mesranya?" Lalu Ko Aseng ngomong begini sama Ko Alyong, "Ini rahasia, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Bener, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku panggil istriku itu dengan darling, honey, cantik, my love, karena aku lupa siapa namanya." Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kemesraan harus dijaga terus-menerus. Lalu yang kedua, saudara, dalam janji pernikahan dikatakan, "Aku menerima engkau," namanya disebutkan, menjadi satu-satunya istri atau suami yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, untuk dikasihi, diperhatikan dan dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Apa artinya? Bahwa perkawinan itu tidak didasarkan atas perasaan, karena perasaan itu bisa hilang timbul, bisa naik dan bisa turun. Saat istrimu langsing seperti gitar Spanyol, wow, cintamu begitu menggebu. Tapi saat istrimu mengembang ke kanan dan ke kiri mengenapi firman Tuhan, cintamu terjun di perosotan, terjun bebas. Tapi cipta yang dimaksudkan dalam janji nikah ini adalah yang berdasarkan komitmen. Katakan bersama dengan saya, komitmen. Artinya, komitmen itu saya mengasihi engkau dalam keadaan baik saat berkelimpahan maupun kekurangan, di masa sehat maupun sakit, di masa suka maupun duka, di waktu langsing maupun langsung.
Aku tetap mengasihi engkau walaupun. Bukan aku mengasihi engkau karena, bukan. Tetapi aku tetap mengasihi engkau walaupun. Ini adalah komitmen janji pernikahan itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Menerima pasangan apa adanya karena dia adalah pilihanmu dengan kesadaran. Menerima sampai kematian itu memisahkannya. Jadi perubahan apapun yang terjadi terhadap istri atau suami, ingat, pasanganmu tidak akan meninggalkanmu. Itu janji pernikahan. Tapi bagaimana kalau rumah tangga saya tidak bahagia, Pak? Pasangan saya tidak memperhatikan saya dan selalu melukai perasaan hati saya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, bertobat. Ingat kembali pada janji nikah yang dulu pernah diucapkan. Diucapkan dengan kesadaran penuh bahwa dia adalah milikku satu-satunya, tidak ada orang lain, dan aku akan terus berupaya untuk mengasihi dia, membahagiakan dia. Dan yang kedua, mari perhatikan setelah keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, maka keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja, tetapi harus diperjuangkan. Karena pernikahan itu sesungguhnya adalah arena peperangan. Peperangan bukan melawan pasangan kita, tetapi peperangan melawan diri kita sendiri. Melawan keegoisan kita. Melawan mementingkan diri sendiri. Melawan mau menang sendiri. Melawan ketidakpedulian. Ini adalah peperangan. Sehingga keluarga yang berbahagia harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Karena keluarga merupakan bagian penting dan yang utama. Dan yang ketiga, jangan melihat keluarga orang lain. Karena masing-masing keluarga memiliki pergumulan sendiri-sendiri. Sepertinya mereka berbahagia menurut pandangan kita belum tentu. Karena mereka memiliki pergumulan kehidupan masing-masing. Lebih dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat janji yang diucapkan di hadapan Tuhan. Jangan usir Tuhan dalam keluarga rumah tanggamu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti Daud di akhir hidupnya, hendaknya kita berkata, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Mari perhatikan dari firman Tuhan ini, saudara. Ada tiga hal. Yang pertama, ada perjanjian Tuhan yang kekal. Bukan saja saat ini, tetapi selamanya kekal. Dan yang kedua, teratur dalam segala-galanya. Suami hidupnya teratur, istri hidupnya teratur, anak-anak hidupnya teratur, tidak ada kekacauan apapun, baik secara jasmani maupun rohani. Segala sesuatunya hidup di dalam keteraturan. Dan yang ketiga, terjamin. Dan jaminan itu membawa rumah tangga dan keluarga penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukankah hal ini yang kita rindukan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kehidupan keluarga, rumah tangga yang ada di dalam perjanjian Tuhan yang kekal. Kehidupannya yang teratur di dalam segala-galanya, baik kehidupan jasmani maupun rohani, dan kehidupan keluarga rumah tangga yang terjamin. Malam hari ini saya mau mengajak kita sekalian di acara yang luar biasa ini. Keluarga yang rindu untuk diberkati dan dipulihkan dalam kehidupan keluarga rumah tanggamu. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Dan saya undang untuk pasangan suami istri boleh bergandengan tangan untuk mengingat kembali akan janji nikah yang telah diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena malam hari ini saya percaya ada pemulihan terjadi. Saya percaya malam hari ini berkat-berkat Tuhan sedang dicurahkan untuk setiap keluarga rumah tangga. Kita ada di dalam hadirat-Nya. Hati Tuhan rindu untuk kita semua dipulihkan.
rumah tangga kita diberkati. Saya akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di mana Engkau sedang memulihkan dan sedang memberkati setiap keluarga-keluarga, karena itu adalah isi hati Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami telah mengabaikan janji pernikahan yang telah kami ucapkan di hadapan-Mu. Kami mau kembali berkomitmen di hadapan Tuhan untuk mewujudkan janji pernikahan kami itu, ya Tuhan. Oleh sebab itu mohon pengurapan-Mu untuk perkawinan kami, agar kami semakin dimampukan untuk melewati segala sesuatunya, dan kami dimampukan untuk menikmati kebahagiaan perkawinan kami bersama dengan keluarga. Kami percaya bahwa berkat-Mu juga semakin melimpah dalam keluarga kami, saat kami mengundang Engkau untuk tinggal di dalam pernikahan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan, maka istrinya seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anaknya seperti tunas zaitun yang berdiri sekeliling meja, tergenapi di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan itu kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap keluarga rumah tangga. Hamba-Mu meteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keluarga rumah tangga, pasti Tuhan akan selalu ada di sana, dan Dia akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi keluarga rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.